Bab 971 tempat di mana kedua kakiku berpijak adalah wilayah kekuasaanku. Jadi, ini adalah putra penakluk penjara bawah tanah yang terkenal, dan juga satu-satunya orang yang berhasil mengatasi ujian menara Babilonia, pikir Vesta sambil mengamati William dengan matanya yang sewarna dengannya. Sebagai putri salah satu demigod di benua iblis, reputasinya sudah cukup untuk membuat bahkan Raja Iblis memperlakukannya sebagai orang yang setara. Meskipun ia terlahir dengan sendok emas di tangannya, Vesta bukanlah seseorang yang bergantung pada pengaruh ayahnya. Ia berlatih keras untuk menjadi kuat, dan sebagai seseorang yang memiliki darah naga hitam legendaris di nadinya, kecakapan fisik dan sihirnya telah melampaui alam manusia. Sederhananya, ia adalah seorang prajurit elit sejati yang telah mencapai pangkat hitam, yang setara dengan binatang milenium. Ini juga mengapa ia merasa sangat tertarik pada William karena tidak peduli seberapa keras ia mencoba mengukur seberapa kuatnya, ia tidak dapat memperkirakan pangkatnya. Hanya ada dua alasan untuk ini terjadi. Yang pertama adalah bahwa half-elf itu membawa artefak yang mencegah orang lain mengukur pangkatnya. Yang kedua adalah bahwa orang yang berdiri di depannya itu jauh lebih tinggi pangkatnya, yang tentu saja merupakan alasan utama mengapa Vesta sangat tertarik padanya. Seperti yang diharapkan dari orang yang menaklukkan lantai 51 menara Babilonia, renung Vesta. Dia tidak sesederhana itu. Sejujurnya, ketika William muncul di kota benteng, demigod yang mengawasi wilayah ini merasakan darah yang mengalir di nadinya. Ada suatu masa ketika ayah Vesta, Joas, pernah bertarung melawan Dungeon Conqueror dan kalah. Karena itu, demigod itu memastikan untuk mengingat bau serta kualitas unik garis keturunan Maxwell, yang memungkinkan naga hitam merasakan William ketika half-elf itu memasuki domainnya. Sebagai seseorang yang pernah bertarung melawan Dungeon Conqueror, Joas tertarik untuk mengetahui alasan kunjungan William ke benua iblis. Karena itu, ia menugaskan putrinya, Vesta, untuk memeriksa sendiri seperti apa putra dari pria yang mengalahkannya. Vesta lebih dari senang untuk mengambil misi ini karena ia tumbuh dengan mendengar kisah-kisah tentang Dungeon Conqueror yang telah mengalahkan Demonic Army seorang diri, dan juga memotong lengan Demon Lord selama pertempuran 1 lawan 1 mereka di dalam hutan Wild Tree. Ya, Sir William, Vesta tersenyum jahat. Ayahku, Joas, adalah demigod yang ditempatkan untuk mengawasi domain ini. Apakah Anda ingin menyapa ayah saya? Mata wanita berambut hijau itu berbinar-binar mengantisipasi apa yang akan dilakukan half-elf selanjutnya. Ia ingin tahu bagaimana William akan bereaksi terhadap ancaman halusnya. Setengah menit berlalu setelah dia mengajukan pertanyaannya ketika tiba-tiba remaja berambut hitam itu terkekeh. Dan mengapa aku harus menyapa ayahmu? William bertanya dengan nada meremehkan. Bukankah seharusnya dia yang menyapaku? Senyum Vesta menegang karena dia dengan jelas mendengar nada meremehkan dalam suara William. Tidak seorang pun di benua iblis, bahkan Raja Iblis, yang berani mengatakan kata-kata ini kepada ayahnya, yang membuat wanita berambut hijau itu kesal. Ya ampun, gelombang, kurasa Sir William harus memilih kata-katanya dengan bijak, jawab Vesta dingin. Kurasa kau lupa bahwa kau tidak berada di benua tengah, tetapi di negeri iblis. Apakah kau tidak khawatir akan dikepung oleh semua prajurit yang ditempatkan di kota benteng ini? Dikepung? Oleh siapa? Oleh ayahmu, dan orang-orang di dalam benteng kecil ini. William mengejek. Gadis, kurasa kau membuat kesalahpahaman yang sangat besar di sini. Dimanapun aku berada, kemanapun aku pergi, tempat di mana kedua kakiku berdiri adalah wilayahku. Half-elf itu menggoyangkan jarinya ke arah wanita berambut hijau yang tercengang itu sementara sudut bibirnya melengkung membentuk seringai. Jika aku menginginkannya, aku dapat dengan mudah menghancurkan benteng ini dengan lambaian tanganku, kata William dengan nada menggoda. Aku tidak tahu bahwa putra sang penakluk penjara bawah tanah itu mengalami delusi, jawab Vesta dengan nada sarkasme. Kau masih bocah lelaki yang masih berliur susu, dan kau pikir kau dapat menaklukkan dunia, kau benar-benar punya nyali. Vesta mencibir pada half-elf itu karena ia menganggap kata-kata William benar-benar menggelikan. Jika kota benteng mereka dihancurkan dengan mudah, maka pasukan manusia pasti sudah maju jauh ke tanah mereka. Fakta bahwa benteng Amberfang tetap berdiri selama 2 dekade membuktikan bahwa tidak ada kekuatan di benua tengah yang dapat menaklukkan tanah mereka. William terkekeh. Ia tidak akan menyangkal bahwa ia masih berliur susu karena ia baru saja meminumnya beberapa hari yang lalu ketika Ella mengunjungi kamarnya untuk mengobrol. Satu hal mengarah ke hal lain dan sebelum ia menyadarinya,
ia telah meminum seteguk, langsung dari sumbernya. Aku telah bertempur dalam pertempuran yang belum pernah kau lihat sebelumnya, kata William. Aku bertarung melawan kekuatan pasukan peri, dan juga para pelindung mereka. Aku juga pernah berhadapan dengan demigod mereka, Sephiron, jadi apa yang membuatmu berpikir bahwa aku takut pada ayahmu? Untuk pertama kalinya sejak bertemu William, kerutan muncul di wajah Vesta. Dia memang mendengar berita tentang invasi peri di benua selatan, yang berakhir dengan kegagalan. Selain itu, ada rumor bahwa William telah mengalahkan bukan hanya para pelindung, tetapi juga seorang demigod sejati yang telah menjaga benua Silvermoon selama ribuan tahun. Meski begitu, rasa cinta Vesta pada ayahnya tidak akan membiarkannya menyerah. Hanya ayahnya yang dihormatinya, selain ibunya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun meremehkan warisan ayahnya. Sephiron, meskipun aku mengakui bahwa dia memang seorang demigod yang kuat, aku tidak percaya kau mengalahkannya sendirian, jawab Vesta. Kau pasti menggunakan semacam tipu daya untuk menghadapinya, atau meminjam kekuatan dari demigod lain. Seseorang sepertimu, tidak mungkin bisa mengalahkan seorang demigod sendirian. William menatap wanita muda yang wajahnya memerah karena marah, dan terkekeh sekali lagi. Benar, William mengangguk. Dulu, Sephiron pasti sudah mengubahku menjadi abu hanya dengan satu kepakan sayapnya. Tapi, sekarang, berbeda. Aku pernah bertarung melawan demigod dan pseudogod, dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Ayahmu sama sekali tidak membuatku takut. Bahkan jika ada dua demigod di benteng ini, hasil akhirnya akan tetap sama dan itu adalah... William berhenti sejenak saat dia menatap wanita cantik berambut hijau yang sekarang menatapnya tajam dengan senyum jahat di wajahnya. Pembantaian sepihak, William menyelesaikan penjelasannya. Itulah yang menanti benteng ini jika ayahmu cukup bodoh untuk memprovokasiku. Kau berbohong. Ayahmu adalah seorang demigod. Dia bisa tahu apakah aku berbohong atau tidak. Jadi, bagaimana menurutmu, Yang Mulia? William menoleh ke arah balkon dan bertanya, apakah aku berbohong atau tidak? Vesta melihat ke arah balkon dan melihat seorang pria mengenakan jubah hitam megah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia memiliki rambut hitam pendek, dan wajahnya memiliki fitur tajam, seperti elang yang bisa menghabisinya kapan saja. Joas menatap William dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sebagai penjaga kota benteng, dan garis pertahanan pertama benua iblis, otoritasnya adalah yang tertinggi di dalam domainnya. Sang demigod menatap William, dan yang terakhir balas menatapnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kedua pria itu saling menilai seolah mencoba memahami siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. William telah melihat banyak makhluk kuat dalam kehidupannya saat ini, dan dia tidak lagi merasa takut, atau gentar, saat menghadapi seorang demigod. Saat ini, dia berada di kelas pekerjaan leluhur vampirnya, yang setara dengan seorang demigod pada tahap awalnya. Jika Joas benar-benar ingin bertukar pukulan dengannya, half-elf itu dengan senang hati akan menurutinya. William tidak keberatan menggunakan salah satu kartu trufnya untuk menunjukkan kepada sang demigod konsekuensi dari memprovokasinya. Vesta bisa merasakan atmosfer di dalam ruangan berubah secara halus, saat tatapan kedua pria itu bertemu. Dia punya firasat bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, adalah sesuatu yang akan diingatnya sepanjang sisa hidupnya. Bab 972. Tidakkah kau lihat seberapa merah rambutku? Sombong, seperti ayahmu, kata Joas setelah menatap William beberapa saat. Tapi, aku bisa melihat bahwa kau punya kekuatan untuk mendukungnya. Apakah kau benar-benar bertarung melawan dewa palsu? William mengangguk. Ya, dan, siapa yang menang? Kurasa hasilnya seri. Half-elf itu jelas telah memberikan pukulan mematikan kepada Apophis, tetapi setelah ledakan itu, ia tidak dapat melihat apakah ia berhasil membunuh dewa palsu itu atau tidak. Ketika ia menanyakan pertanyaan ini kepada Optimus, sistem menyatakan bahwa kemungkinan Apophis selamat dari serangan itu tinggi. Namun, dewa palsu itu jelas menderita luka parah dan tidak akan berani menunjukkan wajahnya di depan William untuk waktu yang sangat lama. Optimus menambahkan bahwa jika Apophis benar-benar mati, William pasti akan mendapatkan gelar yang membuktikan bahwa ia telah membunuh dewa, dan gelar itu tidak lain adalah pembunuh dewa. Hasil seri, melawan dewa semu. Joas mengerutkan kening. Jika orang lain membanggakan diri telah selamat dari pertempuran melawan dewa semu, dia pasti akan meludahi mereka, mengubah mereka menjadi abu. Namun, karena dia tahu apakah William berbohong atau tidak,
dia tahu bahwa kata-katanya tidak salah. Meskipun dia masih setengah ragu, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa peri setengah itu mengatakan yang sebenarnya. Vesta menatap ayahnya lalu William dengan tidak percaya. Ayahnya tidak membantah pencapaian luar biasa William, yang berarti bahwa peri setengah memang telah bertarung melawan dewa semu dan tetap hidup. Konsep ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia pahami karena makhluk terkuat yang pernah dia lihat adalah demigod. Jika masih ada kelas lain di atasnya maka, wanita berambut hijau itu menggigil tanpa sadar saat dia memikirkan kemungkinan alam eksistensi yang lebih tinggi itu. Makhluk yang berada di antara demigod dan dewa. Sebuah eksistensi yang dapat membuat seluruh dunia Hestia gemetar di bawah kaki mereka. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di wilayahku? Tanya Joas. Metodeku dalam menghadapimu akan bergantung pada jawabanmu. Meskipun Joas telah mengenali kekuatan William, itu tidak berarti bahwa dia bukan musuhnya. Ini adalah garis pertahanan pertama alam iblis dan tugasnya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa tanah mereka. Bahkan jika apa yang dikatakan William adalah kebenaran, lalu kenapa? Faktanya tetap bahwa mereka bukan teman, dan dia masih menyimpan dendam terhadap ayah half-elf, yang telah merobek ekornya selama pertempuran di benua Silvermoon. Jika bukan karena sihir pemulihan Baba Yaga yang kuat, dia akan membutuhkan waktu 1 abad untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Aku tidak datang ke tanah ini dengan maksud untuk menyakiti siapapun, jawab William. Aku hanya datang ke sini untuk mencari seseorang. Joas mendengus sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah kursi muncul di belakangnya, dan dia duduk di samping putrinya, sambil menatap half-elf itu dengan curiga. Kau datang jauh-jauh ke tanah ini hanya untuk mencari seseorang. Joas mengangkat alisnya. Orang ini pasti sangat penting, sampai kau berani menghadapi bahaya sendirian. Aku tidak benar-benar sendirian, jawab William. Aku membawa beberapa teman untuk jalan-jalan bersamaku. Sudut bibir Vesta berkedut. Musuh bebuyutan semua iblis itu baru saja berjalan santai ke kota benteng mereka, bertemu ayahnya, dan berani mengatakan kepadanya bahwa dia membawa teman-temannya untuk jalan-jalan. Wanita berambut hijau itu sangat tergoda untuk mengangkat kursi yang didudukinya, dan memukul kepala half-elf itu karena kelancangannya. Jika ada orang lain yang berdiri di hadapannya, dia pasti sudah melakukannya, tetapi karena ayahnya ada di sini, dia harus bertindak dengan berkelas, dan tidak mempermalukan reputasi keluarga mereka. Tepat saat dia mengutuk half-elf di dalam hatinya, dia melihat sesuatu yang membuat mulutnya ternganga lebar. Joas tersenyum. Vesta tidak dapat mempercayainya, tetapi ayahnya benar-benar tersenyum, dan dia tersenyum pada putra musuh bebuyutan mereka. Jika berita ini menyebar, maka para iblis mungkin akan menyebut ayahnya pengkhianat karena menunjukkan niat baik kepada musuh mereka. Siapa? Tanya Joas. Itu hanya satu kata, tetapi lebih dari cukup untuk menyampaikan ketertarikannya kepada orang yang sedang dicari William. Tuan pertamaku, Selin, jawab William. Aku datang ke sini untuk menemukannya dan membawanya kembali ke benua tengah. Joas mengetuk jarinya di atas meja sambil merenungkan kata-kata William. Murid Baba Yaga, kata Joas. Jadi, dia tuanmu. Kamu juga menggunakan sihir hitam. William mengangguk. Penjaga kota benteng itu tampaknya adalah orang yang masuk akal, jadi dia memutuskan untuk bersikap sopan dan membicarakan semuanya, alih-alih menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu tahu tentang ramalan peri? Joas bertanya. Matanya tak pernah lepas dari wajah William. Seolah-olah dia sedang mencari tanda untuk mengonfirmasi kecurigaan yang ada di kepalanya. Aku bukan pangeran kegelapan, jawab William. Tidakkah kau lihat betapa merahnya rambutku? Tubuh Vesta menegang saat matanya terbelalak kaget. Ramalan peri telah menjadi pembicaraan di benua iblis selama sebulan terakhir, jadi bahkan mereka yang tidak mengetahuinya di masa lalu, sekarang sepenuhnya mengetahui apa yang dimaksud. Ada beberapa kandidat yang telah diintai oleh Raja Iblis dan dibawa ke ibu kota iblis untuk dilatih. Dikatakan bahwa Pangeran Kegelapan akan lahir di tanah mereka, dan dia akan membalas kekalahan mereka terhadap para peri, dan membuat mereka semua berlutut di hadapannya. Satu-satunya hal yang Vera ketahui adalah bahwa pangeran yang dinubuatkan itu harus ahli dalam ilmu hitam. Hanya seseorang dengan kaliber seperti itu yang berhak untuk menutupi seluruh dunia dalam kegelapan. Murid Baba Yaga, Selin, adalah salah satu kandidat pengantin Pangeran Kegelapan, kan? Tanya Joas. William mengangkat bahu. Dia tidak ingin membicarakan masalah ini,
karena itu ada hubungannya dengan guru pertamanya, yang sudah dianggapnya sebagai wanitanya. Melihat bahwa William tidak berminat untuk membicarakan hubungan gurunya dengan Pangeran Kegelapan, Joas memutuskan untuk mengarahkan pembicaraan mereka ke topik lain. "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" kata Joas. "Kesepakatan?" William menyipitkan matanya. "Kesepakatan apa?" Joas tersenyum sambil menyilangkan lengan di dadanya. "Ini sangat sederhana. Jika kamu menjadi Pangeran Kegelapan, aku ingin kamu berjanji padaku dua hal." William menyeringai sambil menyilangkan salah satu kakinya di atas yang lain, dan menyilangkan lengan di dadanya. "Dan itu?" tanya William dengan ekspresi tenang di wajahnya. "Yang pertama adalah kau akan berutang budi padaku," jawab Joas. "Yang kedua adalah kau akan membiarkan para iblis tinggal di benua tengah tanpa dituntut. Jika kau bisa menjanjikan dua hal ini padaku, aku akan menutup mata dan membiarkanmu masuk dengan aman di balik tembok ini tanpa cedera." "Baiklah," jawab William dengan cepat. Ia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, tetapi karena ini akan memungkinkan mereka untuk berpisah tanpa meningkatkan pembicaraan mereka menjadi konflik besar-besaran, ia dengan senang hati menyetujui dua syarat Joas. "Kau benar-benar berpikir bahwa kau bukan pangeran yang dimaksud?" "Iya." "Tentu saja tidak." Joas terkekeh saat ia berdiri dari kursinya dan menatap half-elf yang hanya bersantai di kursinya. Jauh di dalam hatinya, ia mengagumi William karena ia masih muda dan telah mencapai kekuatan yang berada di luar jangkauan manusia normal. Sang demigod tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai wilayah mereka, dan karena half-elf telah melakukannya, ia pasti mengorbankan banyak hal untuk mencapai tempatnya saat ini. Sebagai seseorang yang mengenali yang kuat, Joas tidak punya pilihan selain memperlakukan William sebagai orang yang setara dengannya. Kota benteng berada di bawah perlindungannya, jadi dia pasti akan melawan siapapun atau apapun yang mengancamnya. Setelah mengobrol dengan William, dia mengerti bahwa putra musuhnya itu sebenarnya hanya ingin mencari orang yang penting baginya. Karena itu masalahnya, Joas akan membiarkannya pergi tanpa cedera. Selain itu, dia mempertimbangkan kemungkinan William menjadi Pangeran Kegelapan. Meskipun sangat tidak mungkin, ada baiknya untuk menutupi semua alasannya. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk menambahkan asuransi lain yang akan membuat mereka berdua berpisah dengan baik. 2 hari, kata Joas. "Tinggallah di benteng ini selama 2 hari. Pada hari ketiga putriku akan menemanimu dalam perjalananmu ke tempat Baba Yaga. Dia terkenal di benua iblis. Dengan adanya dia bersamamu akan mencegah konflik apapun antara dirimu dan penduduk wilayah ini." William hendak menolak tawaran itu, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa itu sebenarnya ide yang bagus. Jika Vesta menemaninya, itu akan mencegah perselisihan yang tidak perlu dengan penduduk setempat, dan dia akan dapat memfokuskan perhatiannya untuk mencari Selin. "Terima kasih," jawab William. "Saya akan dengan senang hati menerima keramah tamahanmu." Joas mengangguk sambil menepuk bahu putrinya dengan lembut untuk memberitahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan, jadi tidak perlu memperpanjang masa tinggalnya. Vesta menatap William sekali lagi sebelum mengikuti ayahnya menuju balkon. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya menyarankan agar dia menemaninya mencari seorang wanita. Namun, karena sangat jarang baginya untuk meninggalkan kota benteng, ia berpikir bahwa pergi keluar sebentar tidak akan selalu menjadi hal yang buruk. William memperhatikan pasangan ayah dan anak itu pergi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Baru setelah mereka berdua meninggalkan kamarnya, ia akhirnya menghela napas lega. Untungnya skenario terburuk tidak terjadi, gumam William sambil mengangkat tangan kanannya. Di dalamnya ada tongkat emas kecil seukuran pulpen. Jika Joas menyerangnya selama pembicaraan mereka, ia akan memanggil avatar pahlawannya, dan bertarung melawan demigod dengan sekuat tenaga. Bab 973 Tuan kita tak terkalahkan. "Ayah, mengapa ayah tidak menghadapinya lebih awal?" Vesta bertanya ketika dia dan ayahnya telah tiba di menara yang menjadi rumah mereka. "Karena jika kita benar-benar bertarung maka kota benteng ini mungkin telah dihancurkan menjadi abu," jawab Joas sambil berjalan di depan putrinya, yang sedang melihat punggungnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. "Apakah dia sekuat itu?" Vesta bertanya. Kali ini, suaranya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang membuat Joas terkekeh. Sejak dia lahir, Vesta selalu menjadi seseorang yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Jika Joas tidak memberinya jawaban, dia akan meminta jawaban kepada orang lain. Dia memang orang seperti itu, dan terkadang,
Joas merasa bahwa dia seharusnya lebih ketat dalam mendidiknya saat dia tumbuh dewasa. Kuat, tidak, dia agak lemah, jawab Joas. Namun, dalam kelemahan itu, dia juga menjadi yang paling berbahaya. Selama pembicaraan kita sebelumnya, kami berdua saling mengukur. Aku yakin jika aku melakukan satu gerakan yang dapat mengancam nyawanya, dia pasti akan membalas. Bahkan jika dia membalas, lalu kenapa? Vesta mendengus. Selain Baba Yaga, tidak ada demigod yang sekuat dirimu di benua iblis. Aku sangat yakin kau dapat mencubit bocah itu hingga tak sadarkan diri jika kau mau. Joas tersenyum. Dia tidak mengiyakan atau membantah perkataan putrinya. Sebagai seorang ayah, dia harus menjadi pilar yang akan membuatnya merasa aman. Namun, sebagai seorang demigod, instingnya lebih tajam daripada manusia biasa. Dia punya firasat bahwa jika dia benar-benar menyerang William saat itu, orang yang akan kalah adalah dia. Itulah yang dikatakan indera keenamnya, dan itu juga sebabnya dia tidak melakukan gerakan apapun untuk memprovokasi bocah itu, yang rambutnya mengingatkannya pada Maxwell, pria yang bertanggung jawab atas pemotongan ekornya selama pertarungan mereka di benua Silvermoon. Dalam 2 hari, kau akan menemani mereka dalam perjalanan ke wilayah timur laut domain kita. Di sanalah Baba Yaga tinggal, kata Joas. Vesta mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam benaknya yang mengganggunya, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada ayahnya tentang hal itu. Satu-satunya cara Selin bisa memasuki tanah iblis adalah melalui gerbang ini, kata Vesta. Bagaimana dia bisa lewat sini tanpa terdeteksi? Meskipun aku belum melihatnya, dia adalah peri. Iblis manapun pasti akan bergerak melawannya jika mereka mengetahui identitasnya. Joas berhenti berjalan sebelum berbalik untuk melihat putrinya. Ini juga sebabnya dia ingin Vesta menemani William dalam perjalanannya. Si cantik berambut hijau telah tumbuh di bawah pancaran sinarnya, jadi dia masih belum melihat dunia dan menemukan apa yang ada di balik sebuah koin. Di negeri iblis, kemanapun dia pergi, tak seorang pun berani menimbulkan masalah baginya kecuali mereka bodoh. Joas juga memberinya artefak pelindung khusus, dan salah satunya memungkinkannya memanggil salah satu avatarnya untuk melindunginya. Karena ia telah memberinya begitu banyak lapisan perlindungan, Vesta tidak mampu memahami apa kesulitan dan bahaya yang sebenarnya. Meskipun ia telah melakukan yang terbaik untuk melatih dirinya sendiri, dan berusaha untuk berhasil tanpa bantuannya, faktanya tetap bahwa ia adalah putrinya. Bahkan jika ia tidak memintanya, ia dilahirkan dengan lapisan perlindungan itu, dan ini adalah sesuatu yang Joas ingin ia pahami saat ia melakukan perjalanan bersama dengan putra dari pria yang dapat menaklukkan seluruh dunia jika ia menginginkannya. Selin memasuki negeri iblis dan melewati benteng ini, jawab Joas. Saya sendiri yang mengantarnya keluar kota untuk memastikan tidak ada orang bodoh yang berani menghalangi jalannya. Kau melakukannya? Ya, kapan ini terjadi? Tanya Vesta. Dia merasa sedikit kecewa karena ayahnya tidak mengizinkannya bertemu dengan salah satu dari 2 calon pengantin yang akan menjadi wanita pangeran kegelapan. Beberapa bulan yang lalu, jawab Joas sebelum berbalik untuk terus berjalan menuju kamarnya. Lakukan persiapan yang diperlukan. Juga, jangan memprovokasi bocah itu, William, Joas menambahkan. Yang harus kamu lakukan adalah mengamatinya dengan saksama. Mungkin, dengan melakukan itu, kamu akan mengerti mengapa dia berhasil membersihkan lantai 51 Menara Babilonia, yang tetap tak tertaklukkan selama 100 tahun terakhir. Apakah aku menjelaskannya dengan jelas? Vesta mengangguk. Meskipun dia masih memiliki keraguan tentang bepergian dengan William, ayahnya telah memberinya misi, dan dia akan menyelesaikannya tanpa gagal. Tanda pisah, dan itulah yang terjadi. William menjelaskan kepada Zhu, Sa, dan para peri yang ada di dalam kandang, tentang diskusi yang dia lakukan dengan demigod dari kota benteng. Mereka semua menatap William dengan tak percaya dan bertanya-tanya apakah dia beruntung atau tidak beruntung karena Joas memberi perhatian ekstra padanya. Menurutku dia tidak ingin berkonflik denganmu, kata Sa setelah merenungkan cerita William. Jika dia benar-benar bermaksud mencelakai kita, dia pasti akan menyerang kita terlebih dahulu dan menggunakan kita sebagai sandera agar kau mau mendengarkan tuntutannya. Zhu menyilangkan tangan di dada saat menyetujui kesimpulan Sa. Namun, Charmaine dan para elf lainnya berpikir sebaliknya. Sebagai pelayan yang telah memberikan kesetiaan dan pengabdian mereka kepada tuan baru mereka, pendapat mereka sangat berbeda dari pendapat yang dikemukakan oleh iblis pasir. Bahkan jika dia menggunakan kita sebagai sandera,
itu tetap tidak akan berhasil, jawab Charmaine. Tuan pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika aku berada di tempatnya, aku akan menyandera seluruh kota benteng ini. Hanya satu pukulan Rui Jingubang saja sudah cukup untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka mempermainkan orang yang salah. Benar sekali, Tuan kita tidak terkalahkan. Tuan William memang tangguh. Demigod itu tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Para elf saling memuji, yang membuat William menggaruk pipinya karena malu. Dia juga memikirkan skenario ini di mana Joas akan menggunakan teman-temannya sebagai sandera, tetapi dia sudah menyiapkan ini. Mereka semua telah terdaftar di bawah legiun rajanya, jadi dengan satu kata saja, half-elf itu dapat dengan paksa mengembalikan mereka ke wilayah 1000 binatang miliknya. Inilah sebabnya mengapa pikiran untuk menggunakan mereka sebagai sandera tidak akan berhasil padanya. Karena pihak lain tidak menginginkan konflik apapun, maka kita juga harus bersikap baik untuk saat ini, kata William sambil mengangkat tangannya untuk menghentikan para elf dari pujian mereka, yang tampaknya tidak ada habisnya. Tapi, tetaplah waspada, saat ini kita berada jauh di dalam garis musuh. Kecerobohan adalah sesuatu yang harus kita hindari saat ini. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Setelah berbicara sebentar dan membuat beberapa rencana darurat, half-elf sekali lagi kembali ke kamarnya di penginapan. Ini adalah malam pertama yang akan dihabiskannya di Demonlands, dan dia tidak menginginkan apapun selain membiarkannya berlalu dengan damai. Joas itu tidak sesederhana itu, pikir William sambil menatap menara yang menghadap ke seluruh benteng. Meskipun dia tidak bisa merasakan apakah demigod itu mengawasi setiap gerakannya atau tidak, dia mengerti bahwa dia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kelemahan, yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang telah melawan ayahnya bertahun-tahun yang lalu bab 974 janji yang dilanggar. Di dalam wilayah 1000 binatang William. Joas, aku tidak tahu banyak tentangnya, kata Chiffon sambil menepuk kepala Medusa, yang sedang tidur di pangkuannya. Setelah melahapnya pada pertemuan pertama mereka, Gorgon kecil itu mengenali gadis berambut merah muda itu sebagai seseorang yang lebih kuat darinya, dan dengan sukarela tunduk padanya. Ini adalah kejadian yang sangat normal bagi monster karena mereka adalah seseorang yang memuja yang kuat. Chiffon tidak terlalu memikirkan pilihan Medusa, karena ini adalah pola pikir umum di benua iblis. Klan iblis mengikuti iblis terkuat, yaitu Raja Iblis. Apa yang dilakukan Medusa tidak ada bedanya di mata Chiffon, jadi dia bahkan merasa tersanjung bahwa gadis berambut ungu itu memperlakukannya sebagai tuannya. Sederhananya, Medusa mirip dengan hewan peliharaan kecil yang mengikuti Chiffon kemana-mana. Juga, entah mengapa, Gulin Bersti, anak babi emas, dan Medusa tiba-tiba menjadi saingan untuk mendapatkan kasih sayang gadis berambut merah muda itu yang membuat William tertawa kecil saat menyadarinya. Naga hitam dari benua iblis, Joas Sayagni, dia memang seseorang yang tidak boleh dianggap enteng. Chiffon dan William melirik elf yang tampak lembut yang sedang duduk di kursi dan menyeruput tehnya dengan tenang. Di antara para demigod di wilayah ini, dia hanya berada di urutan kedua setelah Baba Yaga, yang menguasai timur laut, Kenneth menjelaskan. Karena alasan inilah dia memilih untuk menjadi pembela benua iblis setelah kekalahan mereka di benua bulan perak. Kakekku pernah mengatakan bahwa Joas memiliki otak dan otot, yang membuatnya menjadi musuh yang sangat tangguh. Setelah membujuk William untuk mengizinkannya menemaninya, half-elf itu menyerah dan membawa Kenneth ke dalam wilayah 1000 binatang. Dia tahu bahwa elf berambut perak itu telah dikirim oleh ibunya untuk memeriksanya, jadi dia memutuskan untuk membawanya saja untuk menghormati keinginannya. Yang mengejutkannya, Kenneth tampak tenang dan kalem saat memasuki wilayah 1000 binatang. Meskipun dia terkejut, keterkejutannya berbeda dari keterkejutan yang ditunjukkan oleh istri-istrinya dan orang-orang lain yang dia bawa ke wilayahnya saat mereka memasukinya untuk pertama kalinya. Ketika William bertanya kepadanya tentang hal ini, Kenneth hanya mengatakan bahwa dia sudah menduga bahwa peri setengah itu memiliki wilayah yang dapat dipindahkan. Itulah satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan Kenneth tentang bagaimana William dapat memanggil begitu banyak binatang untuk bertempur di pihaknya selama perang di benua selatan. Yah, karena dia telah menunjukkan niat baik kepadamu, akan lebih baik untuk tidak menimbulkan masalah apapun di dalam wilayahnya, komentar Kenneth. Dewa-dewi adalah makhluk yang sombong. Mengingkari kata-kata mereka adalah sesuatu yang jarang mereka lakukan. Lebih dari apapun, mereka tidak ingin dewa-dewi lain memandang rendah mereka karena sesuatu yang remeh.
William tersenyum saat melihat mantan teman sekamarnya yang merasa betah di domainnya. Kenneth, boleh aku bertanya sesuatu, kata William. Apakah kau pernah bermimpi tentang seorang wanita muda yang rambutnya yang panjang seperti tak mengenal batas? Dia bisa memanjangkannya tanpa batas, dan hobi favoritnya adalah tidur. Apakah itu mengingatkanmu? Tidak, jawab Kenneth dengan cepat. Dia kemudian menatap William dengan tatapan ingin tahu saat dia menanyakan pertanyaannya sendiri. Di mana kau melihat wanita yang kau bicarakan ini? Tanya Kenneth. Dalam mimpiku. Mimpi macam apa yang kau alami? William terkekeh saat dia menghentikan topik pembicaraan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia bicarakan saat ini. Selama beberapa bulan terakhir, dia sering bermimpi tentang seorang wanita muda malas yang tidak melakukan apapun selain tidur di bawah naungan pohon ok kuno. Dalam mimpinya, wanita muda itu akan menggunakan rambutnya yang sangat panjang untuk menjerat William, dan menggantungnya terbalik di pohon sebagai cara untuk mencegahnya menusuk wajahnya saat dia tidur. Sebagian besar, mimpi-mimpi ini cukup lucu, dan mimpi-mimpi itu memberi William rasa damai setiap kali mimpi semacam ini menghampirinya di malam hari. Chiffon mengangkat sebelah alisnya saat menatap Kenneth. Baginya, peri berambut perak itu adalah teka-teki. Semua dosa terlahir sebagai gadis, dan tidak ada pengecualian di masa lalu. Mereka tidak seperti 7 kebajikan yang sesekali dikaruniai seorang pria sebagai anggota. 7 dosa mematikan memiliki persyaratan yang ketat, dan semuanya terlahir sebagai gadis. Bahkan sekarang, dia, Putri Sidoni, dan Lilith, tidak tahu harus berpikir apa tentang peri yang tampak lembut yang tidak diragukan lagi memiliki dosa kemalasan. Baiklah, kurasa aku akan kembali ke kamarku di penginapan. William berdiri dan mencium pipi kanan Chiffon. Aku cukup yakin bahwa saat ini aku tidak diawasi, tetapi aku tidak ingin mengambil risiko. Joas akan curiga jika dia tidak melihatku di penginapan jika dia memeriksaku. Chiffon menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan membalas ciuman William. Meskipun dia ingin menghabiskan waktu berkualitas dengan suaminya, dia mengerti bahwa misinya juga sangat penting. Jaga diri, kata Chiffon. Saat tanda-tanda awal masalah muncul, sebaiknya kamu teleport ke tempat Soleil berada. Kamu sudah mengirimnya terbang ke arah utara, kan? William mengangguk. Half-elf itu selalu menggunakan Soleil untuk langsung teleport ke lokasi yang dipilihnya. Metode ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali di masa lalu, dan dia pasti akan menggunakannya jika keadaan mengharuskannya. Tanda pisah. Ah, Will, sebelum kau pergi, aku perlu memberitahumu sesuatu dulu, kata Kenneth sambil meletakkan cangkir teh kosong di atas meja. Mencolek wajah gadis saat mereka tidur bukanlah hobi yang baik. Gadis butuh tidur nyenyak, jadi jangan ganggu mereka hanya karena kau menganggap mereka sangat cantik. William mengusap dagunya sambil menatap peri berambut perak yang menatapnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apa aku pernah bilang kalau dia cantik? Tanya William. Tidak, tapi Kenneth tersenyum. Aku yakin gadis dalam mimpimu itu cantik, bukan? William menggelengkan kepalanya untuk menyangkal perkataan Kenneth. Tidak, dia sangat jelek. Wajahnya berlumuran air liur dan tubuhnya ditutupi daun kering. Kalau saja aku punya batu api, aku akan mengumpulkan semua daun kering itu dan membakarnya. Mungkin, dengan melakukan itu, gadis yang merepotkan itu tidak punya pilihan selain pindah, atau membiarkan rambut ikalnya yang kemasan berubah menjadi abu. Half-elf itu menyeringai sebelum berteleportasi keluar dari Tousan Beast Domain ini. Dia tidak repot-repot menunggu balasan Kenneth karena dia ingin mendengar kata-kata terakhir dalam percakapan mereka. Pada akhirnya, elf berambut perak itu melihat ke tempat William menghilang sebelum menutup matanya. Bibirnya bergerak saat dia mengucapkan kata-kata yang nyaris tak terdengar yang bahkan Chiffon tidak dapat mendengarnya. Kau mengingkari janjimu, gumam Kenneth sebelum tubuhnya rileks. Segera, dia tertidur sambil duduk di kursi, tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menemani William dalam perjalanannya dan menjaganya tetap aman. Karena half-elf baik-baik saja untuk saat ini, Kenneth memutuskan untuk tidur untuk menghemat kekuatannya. Dia punya firasat bahwa suatu saat nanti, dia perlu menggunakan semua yang dia punya untuk memastikan bahwa remaja berambut merah yang tersenyum padanya saat itu, tidak akan jatuh ke tangan kegelapan bab 975 perjalanan ke utara. 2 hari berlalu dan sudah waktunya bagi William untuk meninggalkan kota benteng. Mungkin karena pengaruh Joas, pelayan bar memperlakukannya seperti tamu VIP,
dan tidak ada yang berani membuatnya kesulitan selama dia tinggal di sana. Setengah jam kemudian, 3 kereta kuda meninggalkan gerbang utara benteng. 2 di antaranya milik William, sedangkan yang terakhir milik Vesta. Kereta kuda wanita berambut hijau itu tampak sederhana, tetapi setidaknya 2 kali lebih besar dari kereta kuda William. Selain itu, yang menariknya sangat menonjol sehingga half-elf itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, karena tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bahkan para elf yang menunggangi kandang di belakang kereta kuda tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka ke arah binatang agung yang berjalan dengan tenang berdampingan dengan kuda-kuda yang menarik kereta kuda mereka. Seekor gripon hitam, yang lebih besar dari yang normal, menarik kereta kuda Vesta. Itu jelas merupakan monster alpha, dan mereka adalah makhluk yang sangat sombong. William tidak tahu apakah yang menjinakkannya adalah Vesta atau ayahnya. Terlepas dari siapa mereka, dia hanya bisa mendesah dalam hati karena si gripon seperti tanda besar yang bertuliskan, "Aku sedang menarik penumpang VIP." "Minggir, petani." "Tuan William, Anda tampak gelisah." Charmaine, yang duduk di samping William di dalam kereta berkata sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin saya tidak gelisah?" William menjawab dengan nada tak berdaya. Sekelompok pedagang budak, ditemani oleh putri seorang demigod adalah sesuatu yang tidak Anda lihat setiap hari. Siapapun yang melihat ini akan merasa curiga. Ini pada gilirannya akan mendorong mereka untuk menyelidiki. Saya tidak tahu apakah Joas mengerjai saya, tetapi jika memang demikian, dia benar-benar mengerjai saya. Charmaine terkikik karena sangat jarang baginya untuk melihat ekspresi gelisah William. Jelas, putri seorang demigod bukanlah bagian dari rencananya untuk bersikap rendah hati saat mencari Selin. "Tuan William, lihat saja sisi baiknya," kata Charmaine. "Dengan dia di sisi kita, tidak akan ada yang berani membuat masalah bagi kita." William menggelengkan kepalanya karena pemikiran Charmaine cukup sederhana. "Kau hanya setengah benar." William menganggukkan kepalanya. "Sebagai salah satu wanita cantik paling populer di generasi muda, aku yakin Vesta memiliki banyak pengagum di kota ini. Melihatnya menemani kita akan membuat para pengagumnya yang berat sebelah itu menguntit kita dalam perjalanan, dengan harapan mereka akan dapat menggunakan kesempatan saat dia jauh dari ayahnya untuk menjadi dekat dengannya. Belum lagi, aku adalah pedagang budak yang membawa elf sebagai barang dagangan. Mereka selalu dapat menggunakan alasan untuk memeriksa barang dagangan kita sebagai alasan untuk mendekati kita." "Tuan William, Anda terlalu banyak berpikir," komentar Charmaine. "Bahkan jika memang begitu, Anda hanya perlu mengintimidasi mereka dan mereka akan mengalihkan perhatian mereka dari Anda ke Vesta. Biarkan dia berurusan dengan para pengagumnya." Sebelum William sempat menjawab, elf cantik di sampingnya, yang entah mengapa mulai memijat lengannya, 2 kereta terbang mendarat di sisi kanan keretanya. "Ngomong-ngomong soal iblis," William mendengus. "Tuan William, mereka adalah iblis, bukan iblis," komentar Charmaine dengan nada menggoda. William memutar matanya untuk mengabaikan elf cantik yang sekarang memijat bahunya. Dia tidak menepis tangan elf cantik dari bahunya, karena Charmaine cukup pandai memijat, yang baru dia temukan beberapa hari yang lalu. "Berhenti!" Sebuah suara keras berteriak. "Tuan Muda Klan Gurun memerintahkan kalian para pedagang budak untuk berhenti sehingga dia bisa memeriksa budak-budak yang kalian miliki. Tuan Muda bersedia membayar harga yang bagus untuk mereka, jadi minggirlah dan biarkan dia melihat apa yang kalian jual." "Berhenti sekarang juga," teriak iblis lainnya. "Tuan Muda Klan Langit ingin berbisnis denganmu. Jika dia puas dengan apa yang dilihatnya, dia bersedia membayarmu dengan harga tinggi untuk budak-budakmu." Vesta, yang keretanya berada di sisi kiri William, menyeringai setelah melihat 2 orang yang datang untuk membuat masalah bagi half-elf itu. Sejujurnya, dia sudah bertemu dengan Tuan Muda Klan Gurun dan Klan Langit, serta anggota generasi muda lainnya, 2 bulan lalu saat ulang tahunnya. Mereka semua ingin menjadi pasangan hidupnya, sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan ayahnya untuk memastikan kemakmuran klan mereka. Vesta membenci pertemuan-pertemuan ini karena dia merasa seperti barang yang dilelang kepada penawar tertinggi. Meskipun ayahnya mengizinkannya melakukan apapun yang dia inginkan, dia tetap tidak bisa menghilangkan kemungkinan dijodohkan, yang sangat umum di alam iblis. "Minggirlah, Su," kata William sambil mendesah. "Kita selesaikan saja ini. Sa, pindahkan keretanya ke samping juga."
Zhu Dansa mengangguk dan mengarahkan kereta-kereta itu keluar dari jalan untuk menghadapi orang-orang bodoh yang menggunakannya sebagai alasan untuk memulai percakapan dengan si cantik berambut hijau, yang membenci mereka berdua. Tuan muda, saya minta maaf, tetapi budak-budak ini sudah disediakan untuk Raja Iblis, kata William sambil tersenyum. Jika Anda memiliki masalah, jangan ragu untuk mencarinya. Saya yakin dia akan dengan senang hati menyelesaikan masalah ini dengan Anda berdua. Kedua tuan muda, yang berencana membeli budak-budak itu dengan harga tinggi untuk memberi kesan yang baik pada pesta, segera menahan kata-kata yang hendak mereka ucapkan. Jika mereka benar-benar membeli budak-budak yang dimaksudkan untuk Raja Iblis, patriark mereka pasti akan membakar mereka di api unggun karena kebodohan mereka. Melihat bahwa kedua tuan muda itu tidak berani mempersulitnya, sebuah ide muncul di kepala William, yang langsung dieksekusinya. Tuan-tuan yang terhormat, saya benar-benar minta maaf karena mengecewakan kalian berdua, jadi izinkan saya menebusnya, kata William sambil tersenyum seperti yang biasa ia dan James gunakan ketika mereka hendak menipu orang. Anda lihat, Lady Vesta bepergian dengan saya, dan saya akui bahwa saya tidak pandai bersosialisasi dengan seseorang dengan status seperti dia. Apakah kalian berdua ingin bepergian dengan kami untuk menemaninya? Kedua tuan muda itu menatap William seolah-olah dia adalah saudara mereka yang telah lama hilang, yang memahami penderitaan mereka. Tuan muda klan langit itu, berjalan mendekati William dan menjabat tangannya. Bro, namaku Kira, kata Kira. Aku putra ketiga dari kepala klan Gurun. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu, jawab William. Silakan panggil aku William. Kira tampak seperti remaja manusia normal dengan kulit kecoklatan. Kalau bukan karena fakta bahwa ia memiliki tanduk pendek di tengah dahinya, dan mata merah yang semerah batu rubi, tidak ada yang akan mengira bahwa ia adalah iblis. Penampilannya di atas rata-rata, dan bahkan lebih tampan dari wujud William saat ini, yang merupakan wajahnya di bumi. Pada saat itulah tuan muda klan langit mendekati remaja berambut hitam itu untuk memperkenalkan dirinya. Kakak, namaku Atrun, putra keempat dari patriark klan langit saat ini. Atrun tersenyum, merupakan suatu kehormatan bertemu denganmu. Begitu juga, jawab William sambil dengan senang menjabat tangan Atrun. Panggil saja aku William. Tidak seperti Kira, Atrun lebih merupakan tipe terpelajar dan kulitnya putih krem, mirip dengan kulit seorang gadis. Dia juga cukup tampan, yang memberi William kesan bahwa, jika kedua tuan muda itu merayu gadis-gadis lain selain Vesta, peluang keberhasilan mereka akan sangat tinggi. Bro, kemana kamu berencana untuk pergi? Tanya Kira. Apakah kamu menuju ibu kota? Jika ya, mengapa kita tidak tinggal di kediaman kita di sana? Itu sangat luas dan aku jamin kamu tidak akan kecewa. Atrun hanya diam di samping dan tidak menawarkan diri untuk mengundang William ke penginapan klan mereka di ibu kota. Sebagai putra keempat dari ayahnya, posisinya adalah yang terendah, dan dia tidak diperlakukan dengan banyak rasa hormat di klan mereka. Untungnya, Atrun sangat hebat dalam berbisnis. Ia mampu menjadi pedagang sukses tanpa bantuan keluarganya, dan telah lama memperoleh kepercayaan diri untuk berdiri sendiri. Namun, bisnisnya masih dalam skala menengah saat itu, jadi ia tidak berani menyombongkan diri atau apapun. Ia tahu lebih dari siapapun bahwa tidak ada seorang pun yang dapat ia andalkan, selain dirinya sendiri. Alasan mengapa ia terpikat dengan Vesta bukanlah karena statusnya, tetapi karena ia pekerja keras. Sebagai seseorang yang juga memahami kesulitan untuk membuat nama bagi dirinya sendiri, tanpa bergantung pada koneksi keluarga, Atrun percaya bahwa ia adalah pasangan yang tepat untuknya. Saya berencana untuk pergi ke utara terlebih dahulu sebelum pergi ke ibu kota, jawab William. Saya sedang mencari seorang teman, dan menurut mereka yang terakhir melihatnya, ia sedang melakukan perjalanan ke utara untuk mencari seseorang. Itu jalan memutar yang panjang, kakak. Atrun mengusap dagunya setelah mendengar penjelasan William. Ia kemudian melirik Vesta yang sedang melihat mereka dari jendela kereta kudanya dan tersenyum. Kakak, maukah Nona Vesta menemanimu sampai kau mencapai tujuanmu? William mengangguk. Nona Vesta berkata bahwa sudah lama sejak dia meninggalkan kota benteng, jadi dia memutuskan untuk menemaniku dalam perjalanan panjangku. Vesta yang sedang melihat mereka dari jendela keretanya tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk menyemburkan api ke arah mereka. Dia sedang menunggu pertunjukan yang bagus, dan untuk melihat bagaimana kedua tuan muda akan menimbulkan masalah bagi William. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia kira.
Alih-alih konfrontasi, kedua tuan muda mulai memanggil William bro dan kakak, yang membuat si cantik berambut hijau bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Namun, setelah melihat bagaimana ketiga remaja laki-laki itu tersenyum saat mereka berbicara tentang rincian perjalanan mereka, Vesta merasa seperti telah menelan seekor lalat. Ketika dia mendengar bahwa William bahkan mengundang Kira dan Atrun untuk menemani mereka, si cantik berambut hijau hampir melompat keluar dari keretanya untuk memberikan tendangan keras ke pantat remaja berambut hitam itu. Half-elf itu tertawa dalam hati karena akhirnya ia bisa membalas budi pasangan ayah dan anak itu. Ia tidak terlalu khawatir dengan Kira dan Atrun yang menemaninya, karena kehadiran mereka hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, Vesta terpaksa menelan pil pahit karena kelompok kecil mereka tiba-tiba bertambah 2 anggota lagi, yang sangat ingin menemani mereka dalam perjalanan ke utara bab 976 Janji 1000 Tahun bagian 1. Sebagai seorang elf, aku menjalani hidup yang sangat panjang. Rentang hidup manusia biasa tidak berbeda dengan kehidupan seekor serangga yang hanya berlangsung selama beberapa hari. Namun, seseorang dengan masa hidup yang singkat itu menyentuh inti keberadaanku, dan membuatku mengalami hal-hal yang belum pernah kualami sebelumnya. Tanda pisah tanda hubung. Hei, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidur di tanah? Halo, bisakah kau mendengarku? Tanda pisah tanda pisah. Itulah pertanyaan yang dia tanyakan padaku saat pertama kali dia muncul dalam hidupku. Aku, yang telah diasingkan karena kutukan yang kubawa, telah mempersiapkan diriku untuk hidup sendiri tanpa interaksi apapun dari dunia luar. Namun, dia masih datang, dan melelehkan tekad yang telah kubangun. Hanya dengan 4 kata, tanda pisah tanda hubung. Aku mencintaimu, Asedia. Tanda pisah tanda hubung. Di tempat terpencil, jauh dari tanah para elf, aku tidur di akar pohon oak kuno. Sekali setiap tahun, pada jam ke-9, hari ke-9, bulan ke-9, sebuah portal antara Midgard dan Alfheim terbuka. Saat itulah orang menyebalkan bernama William Pendragon muncul dalam hidupku. Remaja berambut perak itu berkata bahwa dia melakukan perjalanan antara dua dunia untuk membawaku ke Violet Evergarden, tempat aku akan tinggal selama sisa hidupku. Dia sangat kurang ajar saat itu, menyatakan bahwa apapun yang terjadi, dia akan membawaku ke sana tanpa gagal. Hanya ada satu masalah besar. Si tolol itu bahkan tidak tahu di mana itu. Inilah mengapa manusia bodoh. Itulah yang kupikirkan saat itu. Sama seperti elf lainnya, aku bangga dengan keunggulan rasku dan memandang rendah ras lain seolah-olah mereka tidak layak untuk waktuku. Yah, kuakui bahwa Pendragon cukup tampan. Di antara manusia, dia bisa dianggap lumayan untuk sedikitnya. Rambut peraknya yang panjang dan memantulkan sinar matahari adalah sesuatu yang ingin kulihat dari waktu ke waktu, dan matanya yang sebiru langit, akan menatapku dengan emosi yang berbeda, yang membuat jantungku berdebar kencang. Tentu saja, awalnya, aku tidak percaya padanya. Tidak ada elf yang waras akan mempercayai seseorang dari ras lain pada pertemuan pertama mereka. Inilah sebabnya, ketika dia mencoba bertanya padaku, aku bahkan tidak repot-repot membuka mataku, dan mengabaikannya sepenuhnya. Kesabaranku memuncak ketika dia mulai menempelkan telinganya ke dadaku. Aku agak mengerti bahwa dia sedang memeriksa apakah aku masih hidup atau tidak, tetapi bukankah itu agak kasar? Aku mungkin baru berusia 19 tahun saat itu, tetapi aku masih seorang gadis yang bahkan belum pernah menyentuh tangan seorang pria. Bagi orang asing yang menempelkan telinganya yang kotor, ya, telinganya yang tidak begitu kotor ke dadaku, pantas mendapatkan hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukannya. Itulah saat ketika aku melilitkan rambutku di sekelilingnya, dan menggantungnya terbalik di dahan pohon oak kuno, sampai dia memohonku untuk menurunkannya. Sebulan berlalu sebelum aku memutuskan untuk mempercayai Pendragon dan memutuskan untuk mempercayai ceritanya bahwa dia memang akan membawaku ke Violet Evergarden. Untuk membantuku mempercayainya, dia melakukan pekerjaan kasar setiap hari, seperti memberiku buah beri, membiarkanku minum air, menyanyikan lagu pengantar tidur untukku, dan memastikan tidak ada serangga yang hinggap di tubuhku. Saat dia melakukan hal-hal itu, dia sering bercerita tentang dirinya, bahkan jika aku tidak bertanya padanya. Mungkin karena aku tidur hampir sepanjang waktu, dan dia merasa akan gila jika tidak berbicara dengan seseorang, tetapi dia berbicara. Sedangkan aku memainkan peranku dan mendengarkan. Ceritanya tidak menarik, bahkan, bisa dibilang hambar. Menurutnya, dia adalah anak haram dari kepala suku yang berkuasa di negaranya.
Selain memberinya nama keluarga pendragon, ayahnya sebagian besar mengabaikannya dan membiarkan salah satu bawahannya membesarkannya. Namanya, William, diberikan oleh ibunya sebelum ibunya meninggal setelah melahirkan. Itulah satu-satunya kenangan yang diberikan ibunya kepadanya, dan dia membawanya sampai hari ini. Sungguh manusia yang menyedihkan. Saat itu aku berpikir bahwa dia memang menyedihkan, tetapi ketika aku mengingat keadaanku saat ini, aku menarik kembali perasaan kasihanku padanya dan memberikannya kepada diriku sendiri. Aku, yang telah ditinggalkan untuk hidup sendiri, lebih menyedihkan daripadanya, namun, aku tidak menggosoknya di wajahnya karena dia memang menyedihkan, tetapi hanya yang kedua setelahku. Ketika dia bertemu denganku, dia baru berusia 16 tahun saat itu. Bukan lagi seorang anak laki-laki, tetapi belum menjadi seorang pria dewasa. Aku bisa mengatakan bahwa dia melakukan yang terbaik untuk mencoba membuat namanya terkenal. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat ayahnya mengakuinya sebagai seorang putra. Karena dia ingin membuat namanya terkenal, aku memutuskan untuk menjadikannya bantalku. Ini adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan oleh seseorang yang setinggi aku kepadanya. Ketika aku mengatakan padanya bahwa aku akan memberinya kehormatan untuk menjadi bantalku, dia menatapku dengan pandangan meremehkan, sambil berkata, "Apakah kamu sudah gila?" Wah, apa yang terjadi selanjutnya seperti biasa. Dia menghabiskan malam dengan tergantung terbalik di cabang pohon. Keesokan harinya, dia lebih patuh. Dia melakukan persis seperti yang aku katakan dan dia menjadi bantalku. Jika kamu menurutiku sejak awal maka kamu tidak akan harus menderita. Itulah yang kukatakan padanya, saat aku dengan enggan meletakkan kepalaku di perutnya. Aku sangat kecewa karena itu tidak lembut. William memiliki tubuh yang ramping dan kencang. Tidak seperti milikku yang halus dan lembut, miliknya keras dan dipahat. Meskipun itu bukan bantal paling nyaman di sekitar, aku tidak menyuarakan keluhanku karena itu hangat. Untuk pertama kalinya sejak aku diasingkan dari klan peri, aku sekali lagi merasakan kehangatan makhluk hidup. Aku benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa mengalami kemewahan seperti itu lagi. Pada bulan ketiga perjalanan kami, William jatuh sakit karena demam setelah memakan jamur panggang yang ia cari di alam liar. Jika aku ingat dengan benar, jenis jamur ini adalah bagian dari keluarga jamur ajaib yang dikenal memiliki efek acak pada mereka yang memakannya. Satu-satunya hal yang menyelamatkannya adalah bahwa jamur itu tidak beracun, jadi ia pulih setelah 3 hari. Selama 3 hari itu, orang yang merawatnya adalah aku. Itu adalah tugas yang melelahkan. Aku benar-benar harus berusaha keras untuk melemparkannya ke sungai untuk membersihkan tubuhnya karena aku tidak suka menggunakan manusia bau sebagai bantalku. Selama 3 hari itu, William mulai memanggilku dengan sebutan seperti pemalas, peri yang tidak berguna, pemalas, iblis berambut panjang, monyet jelek, dan kungkang. Ya ampun, sepertinya jamur itu benar-benar merusak otaknya. Jadi aku tidak punya pilihan selain mengikatnya ke pohon, dan menggunakan rambutku untuk mencambuk punggungnya hingga dia pingsan. Mungkin aku berlebihan karena keesokan harinya, demamnya malah memburuk. Sungguh bantal yang tidak berguna, dia bahkan tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Bab 977 Janji 1000 Tahun Bagian 2. Pada hari ketiga, tubuh William terasa panas karena demam. Bahkan seseorang yang malas sepertiku merasa sedikit khawatir tentang kesehatannya. Karena tidak punya pilihan lain, aku terpaksa menggunakan kekuatanku untuk menyembuhkannya. Sebagai seorang peri, aku tahu cara menggunakan sihir kehidupan. Aku terlalu malas untuk menggunakannya sebagian besar waktu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sihir yang sangat kubanggakan, tidak mempan padanya. Pada saat itulah aku menyadari bahwa keadaan mulai sedikit di luar kendali. Aku ditempatkan dalam posisi yang sulit di mana aku dipaksa untuk membuat pilihan yang sulit. Membiarkan manusia ini, yang baru kukenal sebentar, mati dan kembali normal, atau menyembuhkannya dengan mengorbankan sedikit energiku. Ini sangat merepotkan. Aku tidak ingin melakukannya, jadi kurasa dia sebaiknya mati saja. Itu benar, dia sebaiknya mati saja, meskipun aku tidak akan punya teman bicara, dan aku akan menghabiskan hari-hari sendirian lagi, itu tidak masalah bagiku. Lagi pula, aku telah sendirian selama sebagian besar hidupku. Aku hanya akan kembali ke rutinitasku sehari-hari sebelum bertemu dengan manusia asing yang tiba-tiba muncul dalam hidupku. Ya, beginilah seharusnya. Itulah pikiranku ketika aku memutuskan untuk memunggunginya.
Saat aku menatap pria yang sedang sekarat di sampingku dengan mata setengah terbuka, aku sekali lagi mengagumi rambut peraknya, yang sekarang telah tertutup debu. Mata birunya, yang sebening langit biru saat itu, linglung dan telah kehilangan kilaunya. Pada saat itulah aku merasakan sakit di dadaku, yang membuatku secara tidak sadar mengulurkan tangan padanya. Saat itulah aku menyadari bahwa tekadku untuk hidup sendiri selama sisa hidupku telah hancur berkeping-keping. Beberapa peri memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan mereka untuk memberikan kekuatan hidup mereka kepada seseorang. Ini lebih kuat daripada sihir penyembuhan apapun karena kita akan membakar esensi kehidupan kita sendiri untuk mentransfernya kepada orang lain. Sebagai salah satu elf yang memiliki kemampuan ini, aku tidak pernah berpikir akan tiba saatnya aku harus menggunakannya. Saat aku melilitkan rambutku di tubuh William yang terbakar, aku menggendongnya saat aku berjalan ke sungai. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulakukan pada hari-hari biasa karena aku benci berjalan, aku benci berbicara, dan aku benci menggerakkan tubuhku untuk alasan apapun. Aku memastikan untuk membersihkan tubuhnya dengan benar dan melepaskan semua pakaiannya. Jika aku akan memberikan sedikit kekuatan hidupku padanya, aku ingin melakukannya saat dia bersih, tidak bau, dan tertutup tanah. Lebih baik kau menjadi bantal yang bagus setelah ini. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan melakukan ini lagi. Memang, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Sekali saja sudah cukup, dan hanya karena itu darurat. Namun, sebelum aku bisa memulai upacara, manusia yang menyebalkan itu membuka bibirnya dan mengatakan sesuatu yang menjengkelkan kepadaku. Monyet buruk rupa. Secara refleks aku melemparnya ke sungai untuk menghukumnya. Untungnya, aku ingat bahwa dia sedang mengigau karena demam, jadi aku buru-buru menangkapnya dengan rambutku, bahkan sebelum dia jatuh ke dalam air. Ketika aku menariknya kembali kepadaku, aku melihat bahwa bajingan itu telah kehilangan kesadaran. Bagus, aku tidak suka membiarkan dia melihat bagaimana aku akan menyelamatkan hidupnya yang menyedihkan. Setelah mengucapkan kata-kata sihir kuno yang mengaktifkan mantra itu, aku menangkup wajahnya dan mencium bibirnya yang pecah-pecah. Selama ciuman itu, aku merasakan sebagian kekuatan hidupku berpindah ke tubuhnya, dengan paksa memperbaiki kerusakan yang telah dia kumpulkan selama hidupnya. Bekas luka di punggungnya, kapalan di tangannya, dan luka serta memar tersembunyi lainnya di tubuhnya semuanya mulai sembuh dengan cepat. Bibir pecah-pecah yang telah kucium tiba-tiba menjadi lembut, dan berwarna merah muda kemerahan, yang mengejutkanku. Setelah aku menarik kembali, kekuatan mantra itu juga memudar. Aku hanya membagi waktuku yang setara dengan 10 tahun untuk menyembuhkan dan menyembuhkan tubuhnya, jadi aku tidak terlalu terpengaruh. Melihat tubuhnya yang ramping dan kencang yang tampak lebih sehat dan lebih berseri, aku mendapati diriku menjadi agak tertarik padanya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang manusia remaja telanjang, dan rasa ingin tahuku menguasai diriku. Tanganku bergerak tanpa sadar untuk menyelidiki tubuhnya. Menyentuh rambutnya yang lembut dan berwarna perak yang sangat kusukai untuk dipandang, telinganya, yang tidak runcing seperti milik peri, dan wajahnya yang tampan, yang menurutku lebih menarik dari sebelumnya. Kurasa ini adalah efek dari mantra yang kugunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Ini benar-benar ajaib. Tanganku kemudian mengembara ke tempat lain. Aku saat itu sangat ingin tahu tentang manusia di hadapanku ini. Jadi aku membiarkan tanganku menyelidiki segala sesuatu tentangnya. Aku menusuk hidungnya, menggerakkan jari-jariku di bibirnya yang lembut, membelai lehernya, menekan bahunya, dan dengan sangat perlahan menggerakkan tanganku ke dadanya. Seperti yang kuduga, ini berbeda dari milikku. Dadaku lembut, sedangkan dadanya keras. Apakah ini benar-benar dada seorang pria? Itulah pikiran tulusku saat itu ketika aku membandingkan dada kami satu sama lain. Tak lama kemudian, rasa ingin tahuku pun menurun. Tanganku dengan lembut mengusap perut tempat aku berbaring setiap malam, dan perut six-pack-nya membuatku bertanya-tanya apakah aku juga bisa memilikinya. Ketika aku menurunkan mataku, aku berhadapan langsung dengan alat kelaminnya, yang membuatku tanpa sadar menelan ludah. Untuk beberapa alasan yang tidak masuk akal, aku merasakan pipiku terbakar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, jadi aku memutuskan untuk menyelidikinya secara menyeluruh, untuk lebih memahami mengapa aku merasa seperti itu. Aku menyentuh, menjentikkan, mencubit, dan menariknya. Aku hampir berteriak panik ketika tiba-tiba tumbuh dan mendongak ke arahku. Hal yang sangat menakutkan, aku hampir mengira aku hamil setelah menyentuhnya sekali.
Saat itulah aku mendengar erangan dari manusia yang sedang kupegang. Ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat William menatapku dengan ekspresi, "Apa yang menurutmu sedang kau lakukan?" Di wajahnya, aku menatap matanya dan merasakan sesuatu tersentak di dalam diriku. Pandanganku tidak meninggalkannya, tetapi tanganku bergerak sendiri, dan menjentik monster kecil yang tiba-tiba tumbuh besar tanpa izinku, membuat William meringis kesakitan. "Apa yang menurutmu sedang kau lakukan, wanita?" teriak William sambil berjuang melepaskan diri dari rambutku yang menahan lengan, pinggang, dan kakinya agar tetap di tempatnya. Meskipun aku tidak ingin menyombongkan diri, rambutku sangat kuat dan keras. Sangat sedikit makhluk yang mampu melepaskan diri darinya begitu aku memegang tubuh mereka. "Aku hanya menghukum makhluk kecil ini," jawabku dengan marah sambil meraih binatang kecil itu dan meremasnya dengan tanganku. Binatang ini hampir membuatku hamil hanya karena keberadaannya. Ekspresi kesakitan William, saat aku menarik kejantanannya, membuatku menyadari bahwa dia baru saja pulih dari penyakitnya, jadi aku memutuskan untuk membiarkannya begitu saja dan melemparkannya ke sungai untuk mendinginkan dirinya. Oh, tidak, aku menyentuh benda kotor itu. Aku akan hamil kalau terus begini. Jika diriku di masa depan hanya bisa kembali ke titik waktu itu untuk berbicara dengan kehidupan masa laluku, aku pasti akan menggali lubang dan mengubur kami berdua karena malu. Bagaimana mungkin seseorang begitu bodoh tentang dunia? Yah, sebagai seseorang yang telah ditinggalkan, aku tidak bisa benar-benar menyalahkan diriku saat itu. Aku sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana menghadapi lawan jenis, serta kebijaksanaan yang seharusnya dimiliki setiap elf seusiaku. Setelah episode kecil itu, perjalanan kami berlanjut, yang kemudian membuatku mengerti bahwa remaja berambut perak yang bepergian bersamaku, akan menjadi titik fokus hidupku, sebagai seseorang yang ditakdirkan untuk hidup sendiri selamanya. Bab 978 Janji 1000 Tahun, Bagian 3. Beberapa bulan berlalu sejak hari yang menentukan itu, dan kami akhirnya tiba di tempat tujuan. Tanah yang melegenda, tempat seseorang dapat menjalani sisa hidup mereka dengan bahagia. Taman Violet Ever, tempat legendaris yang kami temukan karena keberuntungan belaka setelah kami bertemu dengan seorang pendeta wanita pengembara yang menunjukkan arah yang benar. Aku benci mengakuinya, tetapi selama bulan-bulan perjalanan itu, William dan aku menjadi dekat satu sama lain. Meskipun dia masih menjadi bantalku, aku tidak lagi memperlakukannya dengan kasar, dan dia pun memperlakukanku dengan baik. Kami menjadi sahabat karib yang saling mengandalkan saat kami menghadapi banyak rintangan yang menghalangi jalan kami. Sekarang setelah aku tiba di tempat tujuan, aku merasa saat perpisahan sudah dekat. "Apakah kamu benar-benar harus pergi?" tanyaku karena aku merasa jika dia benar-benar meninggalkanku, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku tidak mau, tetapi aku harus. Ada orang-orang yang menunggu kepulanganku, dan aku masih belum menyelesaikan urusanku. Itulah jawaban yang diberikannya kepadaku saat itu, dan untuk pertama kalinya, dalam hidupku, aku merasa sangat patah hati hingga rasanya ingin mati. Aku tahu bahwa dia bukan bagian dari duniaku, dan cepat atau lambat dia akan pergi. Aku mengerti itu dan mencoba memperlakukannya dengan acuh tak acuh, namun, dia telah menjembatani jurang itu, dan menemukan tempatnya di dalam hatiku. Melihat ekspresiku yang sedih, William membuat keputusan yang sangat sulit. Dia memutuskan untuk tinggal selama 1 tahun lagi agar dia bisa menghabiskannya bersamaku. Penghiburan kecil ini membuatku sangat bahagia saat itu. Aku, yang telah memutuskan untuk menjalani hidup yang sepi, merasakan manisnya kebahagiaan dan itu membuatku merasa seperti peri yang paling bahagia di dunia. Aku begitu bahagia hingga merasa sangat mengantuk dan mengatakan kepadanya bahwa aku akan tidur sebentar saja. Ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Ketika aku membuka mataku, dan melihat William, dia menatapku dengan kelembutan dan kasih sayang. Tidak ada yang tampak berbeda, tetapi ada kesedihan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan oleh senyum di wajahnya. Ketika aku bertanya apa yang salah, dia menjawab bahwa aku telah tidur selama 8 bulan, dan waktunya untuk kembali ke Midgard sudah dekat. Perjalanan kembali ke pohon oak kuno, menurut perhitungan William, memakan waktu 3 bulan. Ini hanya menyisakan waktu sebulan untuk kami habiskan bersama, yang membuatku merasa menyesal. Hari itu, aku menangis. Aku menyalahkan diriku sendiri karena menganggap remeh segala sesuatu, dan telah lupa bahwa masa hidup manusia berbeda dengan rasku. William memelukku saat itu,
dan membisikkan kata-kata jaminan bahwa kami masih punya waktu sebulan untuk dihabiskan bersama. Meskipun agak singkat, aku memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya, dan menggunakan semua tekadku untuk mencegah diriku tertidur selama 1 bulan itu. Aku takut jika aku memejamkan mata lagi, William tidak akan berada di sampingku lagi saat aku terbangun. Bulan itu adalah bulan paling bahagia dalam hidupku. Kami menjelajahi Violet Evergarden, dan melihat banyak pemandangan menakjubkan yang sungguh menakjubkan. Ketika kami hanya memiliki waktu 2 minggu lagi, aku mulai merasa sangat cemas, sehingga aku tidak lagi menikmati perjalanan kami dan hanya memeluknya, tidak mau melepaskannya. Mungkin, William juga menyadari ketakutanku, jadi kami memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke rumah kecil yang telah dibangunnya saat aku sedang tidur. Suatu malam, saat bulan purnama, dan bintang-bintang memenuhi langit, aku mengikuti William ke sungai tempat ia mandi setiap malam. Ia tahu bahwa aku lebih suka jika ia membersihkan tubuhnya sebelum aku menggunakannya sebagai bantal, jadi ini telah menjadi rutinitas hariannya. Bahkan saat aku sedang tidur, ia akan meletakkan kepalaku di perutnya seperti yang selalu ia lakukan sejak ia setuju untuk menjadi bantalku. Aku mengamatinya dari jauh dan terpesona dengan pemandangan yang kulihat. Rambutnya yang basah dan berwarna keperakan bersinar samar saat memantulkan cahaya bulan. Tetesan air mengalir di tubuhnya yang kuat dan lentur, yang membuatku linglung. Aku membanggakan diriku sebagai seseorang yang sangat cantik, tetapi saat itu, aku benar-benar merasa bahwa remaja berambut perak yang sedang mandi di sungai itu, telah melampaui kecantikanku. Aku tidak tahu apa yang merasukiku saat itu, tetapi aku keluar dari tempat persembunyianku dan menghampirinya. Gemerisik pakaian bergema tanpa suara di malam hari, tetapi itu lebih dari cukup bagi pemuda di depanku untuk menoleh dan melihat ke arahku. Saat itu, aku tidak lagi mengenakan apapun, tetapi aku tidak lagi peduli. Aku tidak merasa malu, hanya kerinduan yang bisa dirasakan dari kedalaman keberadaanku. Ketika kakiku memasuki air, aku merasa bahwa itu cukup dingin, namun, ada api yang menyala di dalam hatiku. Itu menyala untuknya, itu merindukannya. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan yang telah aku simpan dalam hatiku. Saat aku melingkarkan lenganku di sekitar tubuhnya yang telanjang, aku tahu saat itu juga bahwa aku akan melakukan sesuatu yang sakral. Sebuah tindakan cinta di mana aku akan mencurahkan hati, tubuh, dan jiwaku padanya. Cintailah aku dan buatlah aku merasa lengkap. Itulah kata-kata yang telah kuucapkan saat tubuhku menggigil dalam penyerahan diri yang manis. Mungkin, dia juga telah menahan diri untuk waktu yang sangat lama, karena dia tidak menolak kemajuanku. Di bawah sinar bulan, di tepi sungai itu, kami saling bercinta. Rambutku berfungsi sebagai tempat tidur kami, dan dinginnya malam tidak cukup untuk menenangkan kobaran api yang menyala terang di hati kami. Kami bercinta, berulang-ulang, sampai kami tidak bisa lagi bergerak. Saat kami berbaring dalam pelukan satu sama lain, dia mengucapkan kata-kata yang ingin kudengar. Kata-kata yang terlahir untuk kudengar. Tanda pisah, tanda pisah. Aku mencintaimu, Asedia. Aku juga mencintaimu, Will. Tanda pisah, tanda hubung. Malam itu, kami membicarakan banyak hal. William berjanji padaku bahwa ia akan kembali saat portal antara dua dunia itu terbuka lagi, dan saat itu tiba, ia akan membawaku kembali ke Midgard, sehingga kami berdua bisa hidup dan membangun keluarga bersama. Aku setuju, dan hanya meminta seikat rambutnya, yang bisa kusimpan, sementara aku menunggu kepulangannya. Beberapa hari berlalu sejak malam itu, dan kami menghabiskan setiap hari bercinta. Rasanya seperti kami adalah hewan yang sedang birahi, yang ingin menandai satu sama lain dan menjadikan masing-masing milik mereka. Akhirnya, tibalah saatnya baginya untuk pergi. Setelah menciumku untuk terakhir kalinya, dan memperbarui janjinya, ia berangkat dan berjalan menuju pohon oak kuno, tempat ia akan kembali ke Midgard. Hanya beberapa menit setelah ia pergi, aku ambruk di tempat tidur, dan tertidur. Aku telah mencoba untuk tetap terjaga lebih lama dari yang seharusnya. Aku telah mencapai batasku dan tubuhku secara otomatis memasuki kondisi hibernasi untuk mengembalikan keseimbangan alami tubuhku ke kondisi semula. Sejumput rambut yang diberikan William kepadaku ditaruh di sebuah kantung kecil, dan digantungkan di leherku seperti jimat pelindung. Aku berharap saat aku membuka mataku lagi, orang yang telah kubagi hatiku, akan sekali lagi berada di sisiku. Selama tidur panjang itu, aku bermimpi.
Aku memimpikannya perjalanan William kembali ke pohon oak kuno dan kepulangannya ke Midgard. Aku melihatnya pergi ke tempat di mana Lady of the Lake tinggal, dan menyadari saat itu juga bahwa perempuan jalang itu juga jatuh cinta pada Williamku. Untungnya, pesonanya tidak memengaruhinya karena dia bukan lagi seorang anak laki-laki, tetapi seorang pria yang telah memasuki langkah-langkah kedewasaan bersamanya. Aku mencibir ketika aku melihat senyum Lady of the Lake hancur saat William menceritakan padanya tentang perjalanannya bersamaku. Namun, perayaanku tidak berlangsung lama karena aku melihat dengan jelas bahwa api tekad telah muncul di wajah wanita cantik itu. Aku hanya bisa berharap bahwa Williamku akan mampu menahan pesonanya selama setahun. Sayangnya, 2 bulan kemudian, ketika William mabuk berat, karena ada perayaan di kediaman ayahnya, ia berjalan ke arah danau untuk berbincang dengan roh yang tinggal di sana. Ia sedang dalam kondisi yang paling rentan, dan Nyonya Danau menggunakan afrodisiak yang ia klaim sebagai obat untuk keadaan mabuknya untuk menjeratnya. Aku mengumpat, melolong, dan mengumpat lagi saat perempuan jalang itu melakukan apa yang diinginkannya dengan pemuda berambut perak yang telah berjanji untuk menikahiku. William tidak ingat apa yang terjadi ketika ia bangun keesokan harinya karena itu adalah salah satu efek dari afrodisiak yang diberikan kepadanya. Setelah kejadian itu, kehidupan terus berlanjut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, tibalah saatnya baginya untuk kembali ke pohon oak kuno. Akan tetapi, pada hari ia hendak pergi, beberapa penjajah, yang datang dari negeri asing, telah menginjakkan kaki di tanah mereka. William terpaksa bertempur bersama pasukan ayahnya untuk mengusir mereka dari tanah air mereka. Ini adalah pertempuran pertamanya, dan sampai batas tertentu merupakan pertempuran terakhirnya. Aku melihatnya bertempur dengan gagah berani saat ia menghadapi musuh tanpa rasa takut. Hatiku berdarah untuknya, dan air mataku mengalir deras seperti sungai ketika aku melihat seseorang menusuknya dari belakang dengan pedang setelah menyelamatkan salah satu rekannya. Pukulan itu tidak cukup untuk membunuhnya, dan ia memenggal kepala orang yang menyerangnya dari belakang. Pertempuran itu berlangsung sengit, dan baru berakhir ketika William membunuh penjajah terakhir yang tidak melarikan diri dari pertempuran. Aku menangis terseduh-seduh, ketika aku melihatnya menatap langit untuk memanggil namaku. Ia berkata bahwa ia mencintaiku untuk terakhir kalinya, saat ia menghembuskan napas terakhirnya, berdiri, seperti seorang pejuang sejati. Seorang pejuang yang baru dikenali ayahnya setelah ia meninggal. Saat aku melihat cinta dalam hidupku berdiri tegak di antara orang-orang mati yang tergeletak di tanah, sekelompok Valkyrie tiba di medan perang. Aku menyaksikan Kapten Valkyrie bernama Wendy menarik jiwa William dari tubuhnya, dan membawanya ke Asgard. Kesedihanku hilang karena aku merasa masih ada harapan bagi kami berdua. Aku melihat bahwa William jelas mengingatku, dan dia telah mencoba berkali-kali untuk melarikan diri dari Asgard untuk kembali ke Midgard untuk datang dan menemukanku. Namun, seiring berlalunya hari, ingatannya mulai menghilang. Setelah beberapa bulan mencoba untuk mengingatku, sisa-sisa terakhir dari waktu kita bersama akhirnya lenyap tanpa jejak. Ketika Ragnarok tiba, aku melihat betapa gagah beraninya dia bertarung di garis depan, dan menyaksikan bagaimana dia berjuang sampai akhir. Saat dia berbaring di tanah, tidak bisa bergerak, aku muncul di hadapannya dan memeluknya erat. "Siapa?" tanya William sambil menatapku. "Asedia," jawabku. William hanya selangkah lagi dari kematian, dan napasnya juga menjadi berat, tetapi dia masih menatapku seolah berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Mungkin, itu adalah keajaiban, atau mungkin Lady Fate mengasihani kami berdua, tetapi William akhirnya ingat siapa aku. "Maafkan aku," kata William sambil mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahku. "Aku mengingkari janjiku. Maafkan aku." "Ya, benar," jawabku sambil memegang tangan yang membelai wajahku. Meskipun masih hangat, perlahan-lahan mulai terasa dingin, dan tahu bahwa waktu kita bersama tidak lama. Surtur, dewa kehancuran, mengangkat pedangnya dan mengumpulkan api yang akan menghancurkan seluruh dunia, dan mengakhiri sebuah era. Dia kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Einherjar dan elf yang air matanya mengalir di wajah mereka. "Maafkan aku benar-benar minta maaf. Kalau begitu, berjanjilah padaku. Lain kali, kau tidak akan mengingkari janjimu padaku." William menarik napas dalam-dalam sambil menatap orang yang pernah dicintainya bertahun-tahun lalu. "Jika ada lain kali, ya, aku janji." Aku tersenyum sebelum menggelengkan kepala. "Aku tidak percaya padamu," kataku. "Kau akan mengingkari janjimu lagi,
jadi aku memutuskan untuk menjadi orang yang mencarimu lain kali. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi ketika saat itu tiba, aku akan membungkusmu dengan rambutku dan tidak akan pernah melepaskanmu lagi. William tersenyum sambil menggunakan bara terakhir hidupnya untuk mengungkapkan perasaannya yang tulus kepadaku. Aku mencintaimu, Asedia. Berjanjilah padaku bahwa kau akan menemukanku di kehidupan kita selanjutnya. Jangan khawatir, kemanapun kau pergi, kemanapun kau bersembunyi, aku akan menemukanmu. Aku mengangkat kepala William, dan memberinya satu ciuman terakhir saat api kehancuran jatuh di tubuh kami. Itu bukanlah akhir yang kubayangkan untuk cinta kami, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Tanda pisah. Tousan Bis Domain. Saat aku membuka mataku, hari sudah pagi. Aku menyeka air mataku saat aku turun dari tempat tidur, dan menuju ke jendela. Yang mengejutkanku, aku melihat seorang remaja berambut merah berjalan menuju villa dengan senyum di wajahnya. Tampaknya sesuatu yang baik telah terjadi di dunia luar karena itulah satu-satunya alasan yang dapat kupikirkan baginya untuk memiliki ekspresi puas di wajahnya. Membuka jendelaku, aku memberinya senyuman, yang dibalasnya dengan lambaian tangannya. Selamat pagi, Kenneth, William menyapa. Selamat pagi, Will, aku menyapanya kembali. Apakah kamu sudah sarapan? Mengapa kita tidak makan bersama? Tentu, aku akan senang sekali. Tapi, ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu, Will. William memiringkan kepalanya dengan bingung saat dia menatapku. Sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa? Apakah kamu ingat janjimu? Aku bertanya sambil tersenyum. Janji apa? William berkedip. Apakah aku menjanjikan sesuatu padamu? Aku terkekeh dan menggelengkan kepala. Seperti yang kuduga, si tolol ini sekali lagi melupakan janji yang telah dia buat padaku. Untungnya, aku ingat, dan karena aku ingat, aku akan memastikan bahwa, kali ini, dia akan memenuhi janji 1000 tahun yang telah dia buat padaku. Bab 979 Tunggangan Baru William. Aku benci ini. Kenapa aku harus bepergian dengan orang-orang bodoh ini? Vesta merengek pada dua gadis perisai yang menemaninya dalam perjalanannya. Nona muda, itu adalah keputusan yang mulia. Terlepas dari keinginan kita harus melaksanakannya tanpa gagal, jawab gadis perisai yang bernama Ali. Benar begitu, Ari, kita tidak bisa tidak mematuhi perintah yang mulia, Nona. Gadis perisai yang tersisa, Ari, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika kita kembali, kita mungkin akan dihukum olehnya karena tidak mematuhi perintah. Vesta mendesah sambil dengan kesal berbaring di sofa di dalam keretanya. Dia tahu bahwa ini sebagian salahnya karena dia tidak menyuarakan protesnya ketika ayahnya, Joas, memintanya untuk menemani William dalam perjalanannya ke utara. Sebenarnya, dia tidak memiliki masalah bepergian dengannya. Yang membuatnya kesal adalah kenyataan bahwa Half-Elf telah mengizinkan Kira dan Atrun untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan mereka. Apa yang sedang dilakukan ketiga orang idiot itu sekarang? Tanya Vesta. Ali menyingkap sekat yang menutupi jendela kereta dan menatap keluar. Di sana, ia mendapati William, bersama Kira, dan Atrun, sedang memanggang ikan yang mereka tangkap di atas api unggun, bertingkah seolah-olah mereka hanya berkemah di alam liar untuk bersenang-senang. Para wanita elf berkeliaran di sekitar perkemahan, melakukan berbagai tugas di sana-sini. Mereka masih mengenakan kalung budak di leher mereka, yang menandai mereka sebagai milik William. Satu-satunya hal yang mengganggu Ali dan Ari adalah kenyataan bahwa para elf tampaknya tidak merasa jijik dengan apa yang mereka lakukan, dan gerakan mereka bahkan menunjukkan bahwa mereka cukup berpengalaman dalam pekerjaan mereka. Ali kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke William, yang sedang diberi makan oleh elf cantik yang bernama Charmaine. Ia telah mengetahui sejak awal bahwa ia adalah budak pribadi William, dan melayaninya dengan sepenuh hati. Tuan William, Kira, dan Atrun saat ini sedang memanggang ikan di luar, jawab Ali setelah semenit berlalu. Apakah Anda tertarik makan ikan, Nona? Jika Anda mau, saya bisa menangkapnya untuk Anda. Ikan. Vesta merenung sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Dapatkan cukup untuk kita bertiga. Saya akan tidur siang dulu. Bangunkan saya nanti setelah matang. Sesuai keinginan Anda, Nona. Ali membungkuk saat dia meninggalkan kereta, meninggalkan Ari untuk menjaga Vesta saat dia tidur. Tanda pisah tanda hubung. Bro, aku merasa iri padamu, Kira mengaku setelah melihat Charmaine menyuapi William sepotong kecil ikan yang mereka panggang. Meskipun aku punya budak sendiri,
tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Carmine. Athrun hanya tersenyum dari samping, dan tidak berkomentar apapun. Sebagai pedagang, dia juga membeli budaknya sendiri. Salah satunya adalah Elf, yang saat ini mengelola perusahaannya, sementara dia pergi melakukan bisnis di kota Benteng Amberfang. Di sanalah dia bertemu Vesta saat pertemuan khusus, dan telah terpikat padanya sejak saat itu. Bro, ceritakan padaku, bagaimana kau bisa menangkap Elf sebanyak ini? Kira bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Meskipun budak Elf cukup langka, kebanyakan dari mereka dijual dengan harga yang sangat tinggi, jadi kebanyakan pedagang budak berusaha keras untuk menangkap mereka. Bisakah kau memberitahuku rahasia dagangmu? William terkekeh. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Kira dan Athrun, dia mengerti bahwa pemuda yang berasal dari klan gurun adalah orang yang lugas. Kau sudah mengatakan bahwa itu adalah rahasia dagangku, jawab William. Kalau begitu, bagaimana mungkin aku bisa membaginya denganmu? Half-elf itu kemudian membuka mulutnya saat dia menerima sepotong kecil ikan panggang dari Carmine, membuat Kira merasa iri. Kakak, kau menyebutkan bahwa kau akan bepergian ke utara, tetapi jika kita terus bepergian dengan kecepatan ini, akan memakan waktu berbulan-bulan bagi kita untuk sampai di sana, komentar Athrun dari samping. Bagaimana kalau kita cari kereta terbang untukmu di kota berikutnya? Itu akan mempercepat perjalanan kita secara eksponensial. Kira juga menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sebagai orang kaya, kereta terbang mereka ditarik oleh Griffon. Meskipun tidak semegah Griffon milik Vesta, mereka menjalankan perannya dengan baik dan hanya satu tingkat lebih rendah darinya. Kereta William, di sisi lain, ditarik oleh kuda biasa, yang memaksa semua orang untuk bepergian melalui darat. Meskipun Griffon tidak keberatan melakukan perjalanan darat, mereka tetap lebih suka terbang di langit, menjadikannya metode perjalanan yang efisien. Half-elf itu mengusap dagunya dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sekarang setelah dia jauh dari kota benteng, sudah waktunya untuk mempercepat kecepatan perjalanan mereka. Namun, dia tidak mungkin memanggil salah satu bisnya dari Tousan bis domainnya karena itu mungkin membuat rekan-rekannya curiga. Dengan kemampuannya, untungnya, dia sudah memecahkan masalah ini. Tadi malam, saat semua orang sedang tidur, dia memanipulasi Soleil untuk menyapu daratan guna mencari makhluk terbang yang bisa dia tangkap untuk dijadikan tunggangan. Kau tidak perlu khawatir soal ini, jawab William. Aku sudah mengirim anak buahku untuk menangkap beberapa tunggangan terbang saat kita berkemah 2 jam yang lalu. Mereka seharusnya sudah kembali sekitar sekarang. Remaja berambut hitam itu melirik ke arah barat dan melihat 2 orang menunggang kuda menuju ke arah mereka. Di belakang mereka ada 2 bola raksasa terbuat dari pasir yang digunakan Sa untuk memenjarakan para bis yang mereka temukan sebelumnya. Melihat 2 kubah pasir itu, Kira dan Athrun mengernyitkan alis karena mereka cukup penasaran dengan makhluk seperti apa yang ditangkap William untuk dijadikan tunggangan keretanya. Apa itu Griffon? Tanya Kira. Athrun tersenyum saat menebak. Area ini berjarak beberapa hari perjalanan dari benteng, jadi kemungkinan mereka adalah Wyvern cukup tinggi. William menyeringai dan tidak repot-repot mengonfirmasi atau membantah tebakan kedua iblis itu. Awalnya, dia hanya berencana menangkap Griffon atau Wyvern untuk dijadikan tunggangannya. Namun, setelah melihat kedua binatang buas ini berkeliaran di area tersebut, Half-Elf itu memutuskan bahwa mereka akan menjadi anggota terbarunya di Legiun Raja. Vesta, yang dibangunkan oleh Ari karena keributan itu, keluar dari kereta kudanya untuk melihat kubah pasir dengan rasa ingin tahu. Will, aku harus mengakuinya, mereka berdua sangat keras kepala, kata Zeus saat dia turun dari kudanya. Apa kau yakin bisa menjinakkan mereka? Tentu saja, jawab William. Dia sangat percaya diri. Dalam hal menjinakkan binatang buas, dia adalah seorang ahli. Sa, kau bisa membebaskan salah satu dari mereka, tetapi pastikan mereka masih terikat oleh pasirmu. Sa mengangguk dan salah satu kubah bumi runtuh, menampakkan monster yang belum pernah ditemui William di Hestia. Tidak mungkin. Kira tergagap saat menatap binatang buas yang muncul di depan matanya. Athrun, yang selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, ternganga kaget saat melihat makhluk keras kepala yang hendak dijinakkan William. Seekor gajah berlapis baja terbang. Mata Vesta membelalak kaget. Dia akan menggunakan itu sebagai tunggangan. Gajah berlapis baja terbang, seperti namanya, adalah gajah terbang dengan eksterior seperti baju besi. Seekor gajah dewasa adalah binatang buas semu segudang yang mampu menghancurkan kota atau kota dengan sendirinya,
jika tidak ada kekuatan yang menjaganya. Yang ditangkap Zudansa adalah gajah muda yang pangkatnya berada di puncak binatang buas milenium. Setelah menjalani pembaptisan mereka di istana surgawi yang diperintah oleh Kaisar Giok, kekuatan kedua iblis telah kembali ke tahap puncak mereka, yang hanya selangkah lagi dari binatang buas segudang. Menangkap dua puncak milenial beast adalah sesuatu yang dapat mereka lakukan tanpa terlalu banyak masalah. Bab 980 lakukan yang terburuk, dasar iblis. Bro, kau akan menjinakkannya? Kira bertanya dengan ekspresi ragu di wajahnya. Gajah-gajah ini dikenal sangat ganas. Bahkan Panglima Perang tidak berani menjinakkan mereka karena jika anggota kawanan lainnya merasa bahwa mereka ditangkap, mereka akan segera datang menyelamatkannya. Athrun yang telah pulih dari keterkejutannya berjalan ke arah William dengan ekspresi serius di wajahnya. Dahulu kala ada seorang pedagang kaya yang menangkap salah satu gajah itu dan membawanya ke kota yang dikuasainya hanya untuk menyombongkan diri kepada teman-temannya, kata Athrun. Seminggu kemudian, sekawanan gajah berlapis baja terbang turun dari langit dan memusnahkan seluruh kota karena marah. Mereka adalah kelompok yang erat, jadi tidak ada orang waras yang akan mencoba menangkap mereka. Benar sekali, Vesta, yang juga berjalan mendekati William, menyatakan. Bahkan Raja Iblis pun berpikir bahwa mereka terlalu berbahaya untuk dijinakkan. Selain itu, binatang buas ini tidak akan menyerah bahkan saat menghadapi kematian. Kau hanya membuang-buang waktumu. Mata William berbinar setelah mendengar bahwa binatang buas ini dapat menarik rekan-rekan mereka untuk membantu menyelamatkan mereka. Jika memang begitu, bukankah itu berarti dia akan mendapatkan lebih banyak gajah berlapis baja terbang tanpa perlu mencarinya secara aktif? Aku menang besar, gumam William sambil menatap gajah setinggi 6 meter yang sedang berjuang, yang dikurung erat oleh Sa. Gajah itu mengangkat hidungnya yang panjang dan trompet keras saat mencoba melepaskan diri dari pasir yang mengikat tubuhnya. Jantung Kira bergetar saat dia mengamati sekelilingnya. Dia takut kawanan gajah akan mendengar panggilannya dan datang untuk memusnahkan mereka semua. Half-elf itu berjalan menuju gajah dengan seringai jahat di wajahnya saat dia mengeluarkan alat baru dan lebih baik yang akan dia gunakan untuk menjinakkan binatang buas yang ada di depannya. Lihat, Boot Destroyer versi 2. William berseru saat dia memanggil tombak berduri sepanjang 4 meter yang tampak begitu menyeramkan sehingga Kira dan Athrun merasakan rasa takut yang membuat tubuh mereka secara tidak sadar menggigil. Gajah itu melotot ke arah William dengan jijik saat melihat senjata di tangannya. Sebagai salah satu makhluk terkuat di benua iblis, ia tidak takut untuk menyerang pasukan yang bersenjata lengkap. Lakukan yang terburuk, dasar iblis. Teriak gajah menggunakan telepati. Aku tidak akan menyerah bahkan dalam kematian. Saudara-saudaraku akan membalaskan dendamku. Kau bisa lari, tetapi kau tidak bisa bersembunyi dari amarah mereka. Half-elf itu mengabaikan kata-kata gajah dan meminta Sa untuk mengungkap gajah lainnya yang masih terperangkap di dalam kubah pasir. Setelah gajah lainnya melihat rekannya, ia trompet dengan marah dan berjuang seperti yang dilakukan yang lain. Aku telah bertemu banyak binatang buas, kata William sambil berjalan ke arah punggung gajah. Mereka semua adalah makhluk yang sombong. Namun, pada akhirnya, mereka tetap menyerah dan tunduk padaku. Kau tidak akan menjadi pengecualian. Teruslah bermimpi, gajah meraung. Aku adalah putra klan perang darah yang sombong. Aku tidak akan menyerah. Lakukan yang terburuk. Kita lihat saja nanti, William mencibir sambil mengarahkan Boot Destroyer versi 2 ke sasarannya. Buat dunia gemetar, saat kau menunjukkan kepada mereka kekuatanmu yang tak tertandingi, Boot Destroyer versi 2. Requiescat in pace, dengan ketepatan yang bahkan akan membuat Gungnir, tombak surga, malu, William menusukkan tombak jahat itu ke satu tempat yang akan membuat makhluk apapun menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, gajah itu terompet begitu keras sehingga gelombang kejut yang kuat mendorong semua orang menjauh dari tempat mereka berdiri, kecuali William yang telah meminjam sarur dari istrinya, Chiffon. Si penghancur ribuan tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan di depannya. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti saat menyadari apa yang direncanakan William untuk dilakukan padanya. Will, jangan lakukan ini, Bung. Tubuh sarur bergetar saat menyadari bahwa si peri half berencana menggunakannya untuk menancapkan tombak itu lebih dalam ke tubuh si gajah. Tidak bisakah kita semua rukun dan menyelesaikan ini dengan cara damai? Aku akan menyelesaikan ini dengan cara damai, jawab William sambil mengetuk pelan tombak yang tertancap kuat di pantat si gajah menggunakan sarur.
Oi, aku akan mulai. Katakan padaku saat kau siap. Untuk menyerah, oke. Vesta, Kira, dan Atron, semua melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Mereka semua serentak menutupi pantat mereka saat berjalan menjauh dari si peri half yang bersiap untuk menghantamkan tongkatnya ke pangkal tombak untuk menancapkannya lebih dalam ke tubuh si gajah. Ah, asal kau tahu, aku tahu sihir penyembuhan, kata William. Aku akan mencabut tombak ini dari tubuhmu dan menyembuhkan luka dalammu. Lalu aku akan mengulanginya lagi. Kita akan melakukan ini berulang-ulang sampai kau menyerah. Jangan khawatir, aku vampir, aku bisa melakukan ini sepanjang hari dan sepanjang malam. Gajah yang sedang melihat rekannya dipatok menggigil memikirkan mengalami nasib yang sama. Ia menatap William dengan mata takut saat ia secara tidak sadar mengepalkan pantatnya karena takut remaja berambut hitam itu akan mengalihkan perhatiannya kepadanya. Tepat saat William hendak menghancurkan gada untuk membiarkan gajah mengalami dunia kesakitan, suara gemetar mencapai pikirannya. Berhenti. Aku menyerah, gajah memohon. Aku akan menyerah padamu. Tapi aku masih ingin menghancurkan pantatmu. Kumohon, kasihanilah. Aku sudah menyerah. Tidak bisakah kita membicarakan ini seperti makhluk beradab yang sebenarnya? Zhu dan Sa, yang secara pribadi pergi untuk menangkap kedua gajah itu, tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat untuk meminta maaf kepada mereka karena membiarkan mereka menderita di bawah tangan William. Mereka percaya bahwa tidak ada makhluk, tidak peduli seberapa jahatnya, yang harus mengalami penyiksaan seperti itu. Baiklah, desa William sambil mencabut sumbat pantat berdarah dari pantat gajah itu. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke gajah kedua, yang membuat seluruh tubuh gajah itu gemetar tak terkendali. Pada akhirnya, gajah kedua itu tidak melawan dan langsung tunduk kepada William. Vesta, Kira, dan Atron saling melirik dengan takut ketika mereka melihat bagaimana William membuat kedua gajah itu tunduk menggunakan metode yang tidak berani digunakan oleh siapapun di alam iblis di masa lalu. Sejujurnya, William hanya perlu menggunakan keterampilan menjinakkannya untuk memaksa kedua gajah berlapis baja terbang itu tunduk. Namun, tangannya terasa gatal dan ingin menggunakan metode penjinakan yang telah dicoba dan terbukti yang telah ia temukan di masa lalu. Setelah menggunakan kemampuannya untuk secara resmi menambahkan kedua gajah itu ke kawanannya, ikatan di tubuh mereka menghilang sepenuhnya. Apakah kalian punya nama? Tanya William saat kedua gajah itu berlutut di depannya. Namaku Glutus. Jawab gajah kedua yang langsung menyerah kepada William. Gajah pertama yang masih bisa mengatasi trauma yang dialaminya menjawab setengah menit setelah rekannya. Namaku Maximus, jawab Maximus. William tersenyum sambil mengusap dagunya. Glutus dan Maximus, itu nama yang bagus. Baiklah, mulai sekarang, kalian adalah bawahanku. Tenang saja, aku tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Selama kalian tetap setia kepadaku, aku akan memastikan bahwa kalian berdua akan mencapai puncak yang belum pernah kalian capai sebelumnya. Kedua gajah berlapis baja terbang itu saling melirik sebelum mendesah dalam hati mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka berharap tidak ada saudara mereka yang akan datang untuk menemukan mereka. Mereka takut jika mereka benar-benar muncul untuk menyelamatkan mereka. Remaja jahat di depan mereka akan tertawa kegirangan karena dia akan mendapatkan lebih banyak gajah untuk menguji efektivitas Boot Destroyer versi 2-nya sekali lagi.